dimanapun, beliau adalah guru saya sekaligus teman main. Terus yang kami hormati segenap panitia, dari mulai yang sibuk sampai yang santai. Ada yang santai, ada yang lebih nyemil, ada ya. Apa lagi ya? Ada yang hobinya tidur, ada. Iya. Yang kami hormati segenap hadirin dari seluruh lapisan PPL, terus ada WIBI, terus kepala kelompok tani, aktivis tani, Om Mahfud, itu om saya itu kebetulan. Beliau itu aktif di KTMA, kontak tani nelayan Kadalan. Betul ya Pak? Betul, nggak salah itu salah itu di sini. Ya, kepada semuanya masyarakat desa Cetak itu yang sudah antusias dengan pertanian, saya ucapkan terima kasih besar-besarnya sebelumnya. Ya, perkenalannya dari saya tadi sudah. Saya lahir di Jakarta. Kenapa saya mencintai pertanian? Karena saya begitu pulang dari Jakarta ke daerah Purworejo, Cedai Kulon Progo, Jogja, itu lihat nenek saya umurnya, jadi nek aku saat itu umur 10 tahun, nenekku ki piro ya wis? Sudah mau 70. Wis ngono lah, wis nenek lah. Saya tuh melihat nenek saya itu sudah balik ke ladang, ke sawah. Tapi umahnya kok gede terus. Lupanya sampai sini kecil. Bahkan gue makani anaknya kayak putune sing sak omah menoak kayak kuwi kadang-kadang sampai dibagi apa? Batang lumbu ya. Lu gawe jangan lumbu. Wis angger wis ketemu godhong lumbu karo tiwul wis senenge nemen. Dulu itu saya ajar maton itu dari mulai TK. Saya itu sebenarnya bukan jurusan pertanian, tapi saya nyemplung ke sawah dari kecil. Nah, inspirasi itu melihat keadaan kenyataan bahwa pertanian itu sangat real, memprihatinkan lah. Buleku ki wis sepo tapi ya sih mangguli gabah. Wong wedok iku di Purworejo tuh usul-usul gabah dhewe, Pak. Manggul. Baik, manggul gabah tuh ada enggak? Nah ini saya terenyuh, makanya saya memfokuskan diri, saya menambah wawasan pembelajaran. Saya nggak suka urus sana kemari sampai akhirnya saya bisa pernah membantu ini Pak. Pasti teman-teman nggak asing sama ini. Ini beras sehat Upadi, diproduksi oleh kelompok tani Prasetya Upadi, Cetak Kidul, Pekalongan, ada nomor SIM-nya. Dijamin 2 hari nasi tidak basi. Ini Cetak Kidul Pak yang buat Pak. Pasti semua sudah pada tahu. Terus kok tinggal plastiknya? Ada yang tanya? Iya. Masalahnya saya ngambilnya cuma plastiknya doang dan saya minta banyak tuh nggak boleh. Berasnya di sini Pak. Almarhum Pak Din waktu itu di Budaran itu sudah saya support penuh pol-polan sampai Haji Adam itu datang ke sana untuk meresmikan event-event itu ya. Pernah undang pemerintah juga, pemerintah daerah juga untuk apa ya istilahnya selebrasi lah atas perdana. Iya, panen perdana itu ya. Intinya Cetak Kidul itu sebenarnya mampu kok untuk menghasilkan beras sehat ini 2 hari nasinya nggak basi beneran. Saya sudah nyoba, bahkan 1 minggu tanpa diresmikan. Jadi kelebihannya di situ. Yang paling asik Pak, tahu nggak ini ureanya berapa per iring? Jenate Pak Din, semoga tenang di sana ya. Terima kasih Pak Din. Kuwi kayak urea yang sawah itu cuma 10 kilo. Sak musim tanam nanti rampung ke 10 kilo. Nanti kurang Pak. Ini loh. Dan ini sah karena ini mendapatkan bantuan dari provinsi juga waktu itu. Artinya produk ini diakui. Cetak Kidul itu sebenarnya hebat. Cuma anak penerusin. Alangkah baiknya kalau yang hebat itu kita lanjutkan. Bener apa Pak? Oke. Di sini saya akan ngasih bocoran caranya Pak Din bisa 10 kilo per iring. Jadi besok subsidi urea sabut tak bingung Pak.
Bahkan teman-teman yang sudah pakai trik ini, cara ini, itu wis ngomong ra urusan urea dijabut, tak mopo. Aku jiso nambur tanpa urea. Itu yang sering mereka katakan setelah tahu cara ini. Pengen tahu Pak? J, moga Mbak slide-nya. Slide. Tonton dulu. Pak, nama siapa? Pak Suko. Iya, dari Yang ada iya. Ini kamu ditanya di dolan apa mawon? di sayur-sayuran sama padi sama ini kan hasilnya terlalu minim lah, kurang memuaskan. Sebenarnya apa sama apa? Sama hasil itu jauh lah. Kemungkinannya paling kita kadang-kadang yang sering itu ya paling sekali panen kita tumbuhnya paling sekitar luas 100, paling dapat upah sekitar 1 juta. Makanya kayak ingin alih ke organik gitu. Ini masih ada yang merah-merah seperti ini ya. Ini artinya tingkat penguraian tanahnya tidak sempurna atau tanah ini kekurangan mikroba karena masih misah, walaupun dia diberikan lama dia tidak menyatu dengan yang lain, jadi tidak rata. Nah, tingkat kehancuran tanah atau keguguran tanah yang tidak rata ini yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena akar di awal pertanaman nanti setelah dia akarnya sudah mulai jalan, tapi di bawah itu masih banyak tanah-tanah yang menggumpal. Tanah awal bagus nanti tengah jadi karena akarnya tidak bisa optimal. Niku fakta Pak. Sawai jengat niki ya. Iki padha kaya ngono. Akeh banget nang kene sawah sing wis dilebi banyu sedina sewengi, seminggu. Begitu banyune disat. Kuwi tak congkel tak rogoh. Padahal lebih diglebet Pak. Kuwi jek nemu bronggolan-bronggolan sing kayak dipecah abang tur garing. Saiki bayangno Mbak, bayang sih. Bayangno. Bayangno iki ngene ya. Tisu lebokne banyu, teles ora Mbak? Basah. Kopi lebokne banyu, basah. Terus teh lebokne banyu, basah. Tapi kalau teh apa wis. Ya. Lah kok lemah direndam banyu seminggu ora terus Pak. Nate kepanggih sing ngaten Pak, teng lahane jenengan. Nah nggih. Kadang kalau sing sak gedene sak blodos, ora mung sak krikil-krikil. Bener ora? Iku masalah mboten Pak asline. Iku oyot iku ora bakal bisa mlebu ning jero tanah kono apa maneng urea, wong oyot iki rasa nembus Pak. Makane jenengan memes akeh brabruk keli banyu tok Pak. Bener ora? Tapi tambah akeh kok tambah mati. Ora masalah mese palsu Pak. Ora, mese itu asli. Cuman tanah ini sing wis ora sehat. Nanti tak jelaskan kenapa. Oke, next. Ini ada fakta tentang kerusakan lingkungan. Tekan sebenarnya. Tidak apa-apa, itu iklan. Fakta kerusakan lingkungan pada tanah lahan pertanian. Iki fakta loh Pak. Aku rak ngomong jari, barang jari pulang dian seragam nih. Itu ada berita-berita, jenengan golek wae ning internet akeh banget. Berita tentang penurunan jumlah panen, produktivitas lahan menurun drastis. Jadi sawah sing maune sak hektar. Aku basa desa bae Pak, ben kuping bahasa Indonesia kangelan aku ngomongnya di barang. Suwen. Nah, sawah sing maune kuwe panene sak hektar 8 ton 9 ton Pak. Gon Pak Din iki lho wis mampu 8,7. Tak ukur nganggo perbandingan.
8,7 ton dari lahan organiknya Pak Din itu sudah tercapai. Mau sayangnya Rano penerusnya kembali lagi tuh. Karena waktu itu mungkin belum paham ya. Akeh nemen lahan sing semakin hari itu medun nyusut kading 8, 7, 6, 5 sakniki periring gen jenengan medale pinten Pak? Wolong kita kakean. Kenapa? Kok nek wis 3 kintal wis ora iso munggah meneh. Mbokan iso munggah dadi 10 kintal. Mbokan kok bayarannya nganggone yen besok bejo. Yen mungkin panennya akeh. Yo wong Indonesia kok rupiah kok Pak ojo yen. Nangel. Dhewe iki pisane dhewe coba bayaran yen ngono lho. Mosok Indonesia bayarane Jepang ora apik. Lah iya. Iku nek wis 3 kintal, kuwi angel munggahe Pak. Sing ana malah saya medun, saya sithik, suwi-suwi panene singgah. Bener boten Pak? Nah, lanjut. Ini materi janji nggih. Bener ora Pak? Fakta ora? Ojo itu biasanya. Aku ndek nek pada karo wong ayu. Bodoh. Ya, iki next teksnya dari luar. Ya, lahan sulit ditanami. Sinten sing nate ngraoske lahan sulit ditanami? Maksudnya sampean sak musim tanam ki nandur ping pindho. Ampun nate? Tahu. Ya. Tenang kok berarti aku ora ngapusi to. Iya, ngene kok. Jadi lahan kuwi angel men ditanduri. Bar ditanduri let seminggu diglebek tandur meneh. Padahal biaya tandur piro Pak? Saiki 50.000 saluhur. Lah, nek dipengke wong 12. Ya ta? Karo ngene iko-iko wis lah. Beda. Sak panenan sampean ora dadi 600.000 ping loro Pak. Bejut ora Pak? Kuwi kudu diselesaikan, masalah yang kayak gitu harus kita selesaikan. Caranya piye? Sabar Pak. Gue tak bocori ning buri. Sing penting sambil diseruput wedangi. Ben ora lapangan. Ya, kenapa udut tidak dilarang? Karena saya juga udut. Next. Nah, apa itu Bang? Wah, ini ono alat Pak. Ini ono alat sing ngukur tekanan udara. Iki ono alat macam-macam di depan ini, nanti bisa kita praktekkan. Nek jenengan pengen praktek lahan, tak batiri, kita cek lahannya jenengan. Kelembaban tanah rendah itu seperti yang saya bahas di depan. Tanah kuwi dilebih sedino, ditutup dhuwure, ditutup ngisore, galengane bolongan iki wis dirapeti kabeh. Lah kok diutup garing Pak? Banyune ning ndi? Bener ora Pak? Fakta mboten? Itu kelembaban tanah sudah rendah. Kuwi disebut pH lho Pak. Jadi tanah iku wis ora mampu nahan air karena sudah banyak sisa residu kimia berbahaya. Wis dadi brogol-brogol kayak mau kae. Iku calon watu kae Pak, suci dadi wadas. Wis dibanyoni langsung hilang. Terus kayak sekali garing sithik, rodino langsung telok gede-gede. Sikile mlebu babak belur. Wis ngono. Tahu saya aku. Nah ini kita mengukur langsung ke lapangan bahwa tanah-tanah di Pekalongan rata-rata itu sudah apa ya? Kandas apa jenenge apa sih Pak? Tanahnya itu apa Pak? Gatak. Ini gatak. Next. Solusi ini gue tak ada ya Pak. Sepenting iki fakta sih tak buka ke apa ono sing aku mlaku. Iki ada berita kebutuhan pupuk subsidi membengkak. Next. Sawah jenengan boros pupuk ora Pak? Boros. Rien sekitar nyandak ora? Nyandak rien. Siki sekitar gue seiring ono tepake ora Pak? Yo nek saniki ku nek gambarane yo nek pupuke kathah ya panene apik kan iku. Terus ngono ya. Iya. Lah umpamane nek bicara dengan hektar-hektaran nih.
Sebenarnya standar dari pemerintah itu 1 hektar 200 sampai 300 kilo standar. Kenyataannya sehektar tolong kita tekan berapa? Urang. Nah, itu Mbak. Urang. Jadi kita berbicara itu fakta. Orang berbolodon, orang ngapusi ya. Next. Ini kita setelah tahu masalah-masalahnya ya. Ini ada kondisi tanah rusak. Ini contoh Pak, yang dengan yo, saya kaya mau kai. Contoh. Lah saniki luwih ombo, Pak. Oh iya. Wit Ceuta. Ya kan ceritanya men ayu sithik Pak. Aja di teman-teman. Wis paham ya Pak, kondisi tanah rusak. Kira-kira kaya apa gambarannya tanah jenengan sing rusak? Ngerti lah, wis padha ngertine ora usah jelaske. Next. Iya, yo ora tak ajar sih ora apa-apa. Nah ini kondisi tanah saya. Ciri-ciri kondisi tanah saya, jadi jenengan dilebokke ning tanahku ini bedengan. Plus, kuwi tidak bentuk apa-apa. Itu masih ada saya temui tapi di Gunung Lawu. Nah, Tengah Boyoso saya main ke sana ngecek lombok subur-subur panen ping 100 wis lancar terus nanti bosen kita cabut regane murah soalnya. Nah ini gini rego cek api-apike lomboke kek. Krono itu karena kondisi tanahnya itu kan di sana sangat mendukung. Iki caranya piye men tanahnya gebur kok ngono? Pengen ngerti kan? Diseruput dhisik Pak, ora lapan. Tapi iya Mbak, oh materi ini dawa nek ora nyeruput. Masalah apa Pak? Waduh aku ya iya. Ini langsung intine. Oh aku pengen macari mbak-mbak ya teko Siti kaya kayak ngerti kayak. Next. Gue ini malah bengong. Lebih ya malah terlena mbak. Oh terpesona. Tanah sehat adalah tanah yang mampu menopang sistem kehidupan dan ekosistem serta penggunaan lahan yang mendukung produktivitas tanaman dan hewan, meningkatkan kualitas air dan udara untuk kehidupan yang aman dan sehat bagi hewan dan manusia di atasnya. Oke, sekarang tanah kita aman nggak untuk hewan? Walau aman tak nih tanah itu? Aman. Mau? Diaman ke? Diaman ke bener. Untuk betul tak untuk? Betul. Longko tapi. Longko. Sentret. Padahal zaman 92, 95 wis lahir lho. Lah ora rasa dongeng. Apa dongeng karo kene bae sing wis lahir. Aku tahun 92, 97 ngono ya tahun 90-an. Iki ning sawah. Kuwi nek ngorong, Mbak. Ya, digawene pipa kae, pipa kadang damai karo ibuku ki disedot. Tak sedot banyune aku minum air sawah. Hausnya dia. Sekarang minum air sawah. Watu. Mending nek ana bekas uradane, Pak. Nyawanya hilang. Lah iya iya. Aman enggak untuk manusia? Enggak. Bahkan ojo maneh menungso kelas yu wis ora aman. Siapa yang membuat itu tidak aman? Ora ngerti, ora ngerti. Next. Nah, tanah rusak ke apa? Tanah rusak adalah tanah yang tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Sudah banyak cemaran, tidak aman, dan berdampak buruk pada kesehatan. Apapun yang tumbuh di situ dimakan berdampak buruk. Air yang keluar dari tanah itu masuk ke sawah, masuk ke tempat lain, itu menjadi pencemar. Nyong Pak takon. Kali ngarep kono biyen nek iwak berapa? Nah iya, saiki isone Pak. Ora ngopi juga. Beda pasar. Oh iya. Ya intinya habitat dan populasi di tempat tinggal kita, populasi makhluk-makhluk pendukung itu, hewan dan lain sebagainya itu hilang berkurang. Kenapa? Karena residu cemaran pestisida dan zat-zat berbahaya sisa pupuk kimia yang terlarut masuk ke perairan sungai itu menjadi penyumbang terbesar polusi di Indonesia setelah pesawat terbang. Cemaran sisa pertanian
merusak ekosistem gila-gilaan. Ojo dipikir nek pestisida iki cuma merusak sawah, enggak Pak. Banyu yang mengandung pestisida bisa kita ukur dengan alat-alat ini. Ini ono kadare. Bahkan banyu bening itu sebenarnya ono kadare. Nek ora ngatur kok diukur bareng kita.